Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Silviani. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian ukuran variasi. Baik, mari kita lanjut ke PPT yang akan kami presentasikan. Baik, kita masuk ke materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan hari ini. Pengertian ukuran variasi. PPT ini disusun oleh kelompok 13, di mana PPT ini kami gunakan sebagai media untuk tugas UAS membuat video dari Ibu Ratna Frenti Nurhalim, SKM MPH. Nama anggota kelompok dari kelompok 13, yang pertama ada Rizky Dwi Maharani, ada saya sendiri, Cindy Silviani, dan juga Titania Dwi Amelia. Untuk menjelaskan tentang pengertian ukuran variasi, kami membuat beberapa submateri. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian ukuran variasi. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang alasan mempelajari ukuran variasi. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang data homogen dan data heterogen. Yang keempat, kami akan menjelaskan kegunaan ukuran variasi. Dan yang terakhir, atau yang kelima, kami akan menjelaskan tentang jenis ukuran variasi. Untuk pengertian ukuran variasi dan alasan mengapa harus mempelajari ukuran variasi akan dijelaskan oleh teman saya bernama Rizky Dwi Maharani. Pada yang bertugas, saya persilakan. Baik, Sin, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum memasuki slide selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Maharani, NIM 305210067. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan pengertian ukuran variasi. Apa sih ukuran variasi itu? Sebelum memasuki slide selanjutnya, izinkan saya menceritakan cerita tentang variasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan banyaknya informasi yang dibutuhkan seseorang dalam menyajikan data observasi sebelum yang bersangkutan menyimpulkan penemuannya. Seorang ahli epidemiologi tidak hanya membutuhkan data-data kasus COVID-19, tetapi juga memerlukan bagaimana penyebaran dari kasus COVID-19 itu. Berkenaan dengan itu, maka ukuran dispersi ini akan bermanfaat untuk melengkapi perhitungan nilai sentral atau tendensi sentral. Pengertian dari variasi. Ukuran variasi atau dispersi adalah suatu nilai yang menunjukkan penyebaran rata-rata nilai observasi di sekitar nilai rata-rata. Kedua, menyatakan seberapa jauh penyimpanan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Mengapa sih kita harus mempelajari ukuran variasi? Yang pertama, untuk mengukur tendensi atau mean, median, dan modus yang hanya menitik beratkan pada suatu pusat data, tapi tidak memberikan informasi tentang sebaran nilai data tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit nih, kenapa untuk poin nomor 1. Mean dan median hanya menggambarkan pusat data dari sekelompok data, tetapi tidak menggambarkan penyebaran nilai pada data tersebut. Kedua, poin keduanya, dua kelompok data dengan mean yang sama belum tentu memiliki penyebaran data yang sama. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan ukuran dispersi. Yang kedua, ukuran atau variasi kecil menunjukkan nilai data saling berdekatan
atau perbedaan kecil. Sedangkan ukuran dispersi yang besar menunjukkan nilai data saling menjabar atau perbedaan nilai masing-masing data besar. Yang ketiga, ukuran dispersi digunakan untuk melengkapi perhitungan nilai pusat data. Baik, terima kasih Rizky atas kesempatan yang diberikan. Untuk penjelasan tentang data homogen dan data heterogen akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berdasarkan besar kecilnya penyebaran, kelompok data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data homogen. Penyebaran data relatif kecil. Yang dimaksud penyebaran data relatif kecil kita bisa lihat pada grafik berikut ini. Terlihat dari X1 ke X2 jaraknya tidak terlalu lebar, sehingga penyebaran data pada X1 ke X2 ini relatif kecil. Begitu pula dari X2 ke X3, jaraknya juga tidak terlalu lebar sehingga pada grafik ini penyebaran datanya relatif kecil. Begitu pula dari X4 ke X5 ini, jaraknya tidak terlalu lebar sehingga penyebaran datanya bisa dikatakan relatif kecil. Data homogen ini, jika seluruh datanya sama, maka disebut data homogen 100%. Dapat dilihat dari grafik berikut ini, di mana pada grafik ini nilai X1, X2, X3, X4, dan X5 sejajar, jaraknya pun sama, dan tidak terlalu lebar, sehingga data ini bisa dikatakan sebagai data homogen 100%. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Data heterogen. Data heterogen ini penyebarannya relatif besar. Maksudnya bagaimana? Kita bisa lihat dari grafik ini sangat terlihat bahwa jarak X1 ke X2 ini sangat lebar, sehingga penyebarannya pun relatif besar. Begitu pula dari X2 ke X3, terlihat di sini garisnya jaraknya sangat lebar, sehingga penyebarannya juga relatif besar. Begitu pula dari X2 ke X4, ini jaraknya juga sangat lebar, sehingga penyebarannya relatif besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa grafik ini merupakan grafik dengan data heterogen di mana penyebarannya relatif besar. Untuk lebih jelas, kita masuk ke dalam contoh data berupa angka. Dari gambar grafik penyebaran data di slide sebelumnya, terdapat 3 kelompok data yang terdiri dari, pada grafik pertama, kita lihat dulu grafik pertama. Ini adalah grafik pertama. Di grafik pertama ini, kita memperoleh nilai X1 50, X2 40, X3 30, X4 60, dan X5 70. Dari data ini kita tahu bahwa data ini merupakan data yang termasuk dalam data relatif homogen. Lalu pada grafik 2, kita lihat dulu gambar grafik 2. Ini adalah gambar dari grafik 2. Dari grafik 2 diperoleh data X1 sampai X5 sama-sama 50. Jadi X1 50, X2 50, X3 50, X4 50, dan juga X5 50. Jadi pada grafik 2 ini bisa dikatakan bahwa ini adalah data homogen 100%, di mana datanya semua sama, 50. Dan pada grafik 3, kita lihat gambar grafik 3. Ini adalah gambar dari grafik 3 yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, pada grafik 3 diperoleh data X1 100, X2 40, X3 80, X4 20, dan X5 10. Dari ini saja sudah terlihat bahwa perbedaan dari 100 ke 40 ini sangat banyak dan sangat berbeda, sehingga data ini bisa disebut dengan data heterogen. Meskipun ketiga data ini
memiliki jenis data yang berbeda namun rata-rata hitungnya sama, di mana dari data grafik 1 rata-rata hitungnya 50, grafik 2 rata-rata hitungnya 50, dan juga grafik 3 rata-rata hitungnya 50. Meskipun data tersebut memiliki rata-rata yang sama, belum tentu data tersebut memiliki penyebaran nilai data yang sama. Sehingga kita memerlukan pengukuran variasi untuk mengetahui penyebaran dari ketiga data berikut ini. Untuk penjelasan selanjutnya tentang kegunaan ukuran variasi dan jenis ukuran variasi akan dijelaskan oleh teman saya bernama Titania. Untuk Titania, saya persilakan. Baik, Cindy. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan pengukuran variasi dan jenis ukuran variasi. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya atau heterogen, maka dikatakan bahwa nilai rata-ratanya tidak representatif. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Contoh, pada poin 2, kegunaan ukuran variasi. Penghasilan bersih 6 karyawan PTA adalah 600.000, 650.000, 550.000, 600.000, 600.000. Sedangkan penghasilan bersih 6 karyawan PTB adalah 300.000, 500.000, 900.000, 700.000, 600.000, dan 600.000. Apabila kita analis secara seksama dengan menggunakan ukuran dispersi atau variasi, dapat diketahui bahwa penghasilan bersih bagi karyawan PTA lebih baik dibanding PTB, karena pada PTA relatif homogen dibanding pada PTB yang relatif heterogen. Ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika. Misalnya, dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Jenis ukuran variasi. Jenis ukuran variasi ada dua. Yang pertama, dispersi absolut atau mutlak, digunakan untuk mengetahui tingkat variasi pada suatu data. Beberapa ukuran dispersi mutlak yang dikenal adalah nilai jarak atau range, rata-rata simpangan atau deviasi, rata-rata atau mean deviation, variasi atau varianse, simpangan baku atau standar deviation. Yang kedua ada dispersi relatif, digunakan untuk membandingkan tingkat variasi nilai observasi pada suatu data dengan tingkat variasi nilai observasi data-data lainnya. Ukuran dispersi relatif diantaranya pada koefisien variasi atau koefisien of variation. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Cindy. Dari materi yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran variasi adalah metode untuk menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat data. Data homogen memiliki penyebaran yang kecil, sedangkan data heterogen memiliki penyebaran yang besar. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan PPT yang kami presentasikan pada kesempatan hari ini. Sebelum mengakhiri presentasi pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit kata-kata motivasi. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Sekian presentasi kami pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.